Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Baso Manguntung SSI MSI, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 5, angkatan 13, golongan 3, kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu bagian dari berakhlak, yaitu adaptif. Jadi definisi dari adaptif ini adalah suatu karakteristik yang dimiliki makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menghadapi segala perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul. Jadi, mengapa kemudian kita harus adaptif? Jadi terdapat beberapa alasan mengapa nilai-nilai adaptif ini perlu diaktualisasikan dalam pelaksanaan tugas-tugas jabatan di sektor publik, seperti diantaranya perubahan strategis, kompetisi yang terjadi antar instansi, pemerintahan, perubahan iklim, perkembangan teknologi dan lain sebagainya. Kemudian beberapa batasan, di sini Soekarno menyebutkan beberapa batasan dari definisi dari adaptif itu sendiri. Jadi yang pertama, adaptif itu adalah suatu proses mengatasi halangan-halangan dari lingkungan. Kemudian selanjutnya disebut juga sebagai penyesuaian terhadap norma-norma untuk menyalurkan proses perubahan untuk menyesuaikan dengan institusi yang berubah. Kemudian selanjutnya mengubah agar sesuai dengan kondisi yang diciptakan. Kemudian selanjutnya memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk kepentingan lingkungan dan sistem. Kemudian yang terakhir batasannya adalah penyesuaian budaya dan aspek lainnya sebagai hasil seleksi alamiah. Kemudian dari segi adaptif sendiri itu terdapat banyak sekali hal yang harus dilakukan, termasuk diantaranya adalah dimensi kreativitas dan inovasi. Untuk kreativitas sendiri, ada pun beberapa dimensi-dimensi yang dikenal, melingkupi beberapa. Yang pertama adalah fluensi atau kefasihan atau kelancaran, yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak ide atau gagasan baru karena kapasitas atau wawasan yang dimilikinya. Kemudian yang kedua adalah flexibility atau fleksibilitas, yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak kombinasi dari ide-ide yang berbeda. Kemudian selanjutnya elaborasi atau elaboration, yaitu kemampuan untuk bekerja secara detail dengan kedalaman dan komprehensif. Kemudian yang terakhir adalah originality atau originalitas, yaitu adanya sifat keunikan, novelty, kebaruan dari ide atau gagasan yang dimunculkan. Kemudian ini adalah beberapa framework dari sifat adaptif. Yang pertama adalah purpose atau tujuan. Jadi organisasi itu harus beradaptasi karena memiliki tujuan yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua adalah cultural value, adalah organisasi pemerintah mengemban nilai-nilai budaya organisasional yang sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsinya. Kemudian selanjutnya adalah vision, yaitu visi menjelaskan apa yang hendak dituju yang tergambar dalam kerangka pikir dan diterjemahkan dalam kerangka kerja yang digunakan dalam suatu organisasi. Kemudian selanjutnya adalah structure, jadi struktur ini menjadi penting dalam mendukung budaya adaptif dan dapat diterapkan di suatu organisasi. Untuk selanjutnya adalah problem solving, di mana budaya adaptif ini ditujukan untuk menyelesaikan persoalan yang timbul dalam organisasi, bukan sekedar untuk mengadaptasi perubahan. Kemudian selanjutnya adalah partnership networking. Partnership networking ini memiliki peran penguatan budaya adaptif, karena dengan partnership maka organisasi dapat belajar, bermitra, dan saling menguatkan dalam penerapan budaya adaptif. Kemudian yang terakhir adalah rules, di mana aturan main menjadi salah satu framework budaya adaptif yang penting dan tidak bisa dihindari sebagai bagian dari formalitas lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Kemudian dari beberapa bagian di sini kita bisa melihat bahwa tuntutan adaptif itu harus mengerjakan suatu hal yang disiplin dengan berbagi keharusan. Yang pertama, sebagai ASN atau pegawai harus terus mengasah pengetahuan sehingga ke tingkat mahir atau personality mastery. Kemudian untuk selanjutnya adalah pegawainya harus terus berkomunikasi hingga memiliki persepsi yang sama atau gelombang yang sama terhadap suatu visi atau cita-cita yang akan dicapai bersama atau shared vision. Kemudian selanjutnya adalah pegawainya memiliki mental model yang mencerminkan realitas
yang organisasi ingin wujudkan atau mental model. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah pegawainya perlu selalu sinergitas dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mewujudkan visinya atau team learning. Kemudian yang terakhir adalah pegawainya harus selalu berpikir sistemik, tidak kacamata kuda atau bermental silo atau system thinking. Jadi mungkin itu beberapa pembahasan terkait dengan budaya adaptif yang harus kita miliki sebagai ASN dalam rangka untuk mengikuti perkembangan modernisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya rasa cukup sampai di sini pertemuan kita dan podcast kita terkait dengan jurnal adaptif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.